Hai semua, kita berjumpa kembali dalam kisahnya Dr. Riko dan Lira dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab ke-9. Pemotretan. Klik tombol subscribe dan lonceng ya, agar tak ketinggalan video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Lira terbelalak saat melihat sosok tanpa busana di hadapannya. Riko langsung berlindung di balik pintu lemari. Kamu mau ngintip ya, Hardik Riko? Aku pikir pencuri yang membuka lemariku. Maaf ya. Lira menutup wajahnya dengan guling. Ini gak cuma lemari kamu aja, Lira. Di sini juga ada baju-bajuku. Cepat minggir sana, aku mau pakai baju. Lira berjalan pelan ke arah kasurnya dengan wajah yang masih tertutup guling. Dari celah guling, Lira melirik punggung Riko. Paras yang tampan, tubuh yang atletis, dada yang bidang, lengan berotot. Semua yang dimiliki Riko sangat membuat Lira kagum. Tapi sayangnya raga dan hatinya bukan miliknya. Pernikahannya hanya sebatas kontrak sampai seumur ayahnya hidup di dunia ini. Ada rasa penyesalan di dada, mengapa dia dilahirkan dengan kaki yang cacat. Jika kakinya tidak panjang sebelah, mungkin sudah banyak pria ingin meminangnya. Kenyataannya pria yang pertama kali menikahinya adalah pria dengan 1.000.000 kepalsuan. Tanpa sepengetahuan Riko, Lira menyuntikkan dana yang sangat fantastis untuk resort milik papanya. Lira menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya pada resort itu. Tidak tanggung-tanggung, Lira menyeleksi sendiri tenaga inti yang memegang kendali di resort tersebut. Sebulan kemudian resort itu mulai beroperasi dengan diresmikan kembali oleh Dinas Pariwisata setempat. Saat peresmian Riko menolak untuk hadir, karena dia sengaja tak mau izin dari rumah sakit tempatnya praktek. Riko malas jika nantinya terpaksa harus bersama Lira di muka umum. Foto dan video iklan lokasi wisata milik Rizal kini berseliweran di seluruh media sosial. Dengan promosi kencang ditambah dengan diskon harga di rentan waktu peresmian, membuat seluruh kamar yang tersedia ludes dibuking oleh para wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik. Resort yang terletak di depan hamparan pantai pesisir barat Lampung itu sangat menawan. Siapapun pasti merasakan keindahan yang sangat memukau. Pelayanan dari karyawannya juga sangat memuaskan. Keasrian lokasi sengaja dirancang agar pengunjung merasakan nuansa alami yang sebenarnya. Ombak di pantai ini tergolong tinggi, para pengunjung diajak untuk menguji adrenalin lewat papan seluncur. Selain itu, di resort itu juga memiliki restoran dengan chef handal yang mampu menyajikan makanan lokal dan internasional. Deretan kamar dengan berbagai kelas disiapkan di sini. Rizal, ayah Riko sangat puas dengan kinerja Lira. Dia tak menyangka Lira melakukan semuanya untuknya. Tak hanya aliran dana yang fantastis, tapi jika ide-ide cemerlang untuk memajukan bisnisnya. Dalam waktu singkat, resort milik Rizal menjadi trending topik. Hal itu menarik perhatian Wina. Wina ingin berlibur ke sana, namun jadwal Riko sangat padat, sehingga tak bisa menemaninya ke sana. Wina mempromosikan lokasi tersebut untuk jadi lokasi pemotretan pada rumah produksinya. Karena promosi di sosmed yang gencar, akhirnya rumah produksi memutuskan untuk mengikuti saran dari modelnya, yaitu Wina. Wina sesumbar pada seluruh rekannya bahwa resort itu adalah milik pacarnya. Nurma sangat senang atas kedatangan Wina. Dia bangga sekali karena Riko memiliki pacar secantik Wina. Nurma sengaja menyempatkan waktu berkunjung ke resort itu selama pemotretan Wina di lokasi tersebut. Permohonan izin pemotretan rumah produksi di mana Wina bernaung sampai ke tangan Lira. Sambil tersenyum kecut, Lira mengalihkan pandangan dari laptopnya yang sedang menayangkan email dari rumah produksi tersebut. Ingin balas dendam, tapi Lira tak punya ide. Membayangkan uang 50 juta yang terkesan sia-sia ia gelontorkan. Lira datang sehari sebelum tim rumah produksi itu tiba, begitu juga Nurma yang telah menyiapkan berbagai sambutan yang meriah untuk Wina dan tim. Saking sibuknya, Nurma mengabaikan kehadiran Lira, sang menantu yang sangat berperan besar pada keberlangsungan resort milikan. Tujuan Lira ke lokasi adalah untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang atau yang lainnya. Lira memperhatikan cara mama mertuanya bekerja, hanya berpatokan untuk kesenangan. Lira tak ingin dihormati oleh siapapun termasuk mertuanya. Tetapi mama mertuanya itu terlihat sangat meremehkan kehadiran Lira di sini. Nurma tak tahu dengan pasti bahwa semua yang telah dibangun ini adalah buah hasil karya Lira. Selamat datang di surga pesisir barat.
sambut Nurma ketika tim rumah produksi Wina tiba. Wina dan Nurma saling berpelukan dan cupika-cupiki. Mereka ngobrol dan sangat tampak akrab sekali. "Hei, Om, kenalkan ini mamanya Riko, pacar aku yang punya hotel ini." Wina memperkenalkan Nurma pada rekan-rekannya. Nurma mengajak Wina berkeliling untuk memperlihatkan keeksotisan potongan surga dari Tuhan yang diturunkan di pojok Sumatera. Siapapun yang melihat karya Tuhan ini, pasti terkagum-kagum. Dari kejauhan Lira memperhatikan keakraban dua insan itu. Seharusnya dia yang ada mengobrol santai dengan mertuanya. Lira selalu membayangkan uangnya yang seharusnya tidak dia berikan dulu. Tapi nasi telah menjadi bubur. Wina telah menghirup udara bebas dan mengambil posisinya di hadapan mertuanya. Lira sengaja membuka tabletnya sambil bersandar di sebuah kursi malas yang berhadapan dengan pantai. Deburan ombak dan angin yang sepoi-sepoi membuatnya mulai mengantuk. Lira memeluk tapnya lalu memejamkan mata, melayangkan khayalan ke tingkat mimpi. "Hei, pemalas, bangun!" teriak Wina sambil menggoyangkan tubuh Lira yang tengah terlelap. Lira terkejut lalu membuka iris matanya. Silau, itu yang pertama dilihatnya. Lira menghalau matanya dengan tangan untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam matanya. "Kesini cuma numpang tidur aja dia," tambah Nurma yang disusul kekeh Wina. Lira duduk untuk memperjelas pendengarannya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Lira sambil menggaruk tengkuknya malas. "Jadi dia kesini cuma numpang piknik gratis, kasihan sekali. Kalau mau duit itu kerja sendiri, jangan numpang sama orang tua aja." "Iya, dia pikir uang orang tuanya gak bakal habis apa, dipakai foya-foya aja," Nurma menambahkan sambil berkacak pinggang. Lira hanya diam tak menjawab ocehan kedua orang itu. "Hei pincang, sebaiknya kamu menyingkir dari sini. Tak lama lagi, aku akan melakukan pemotretan di sini. Jadi sebaiknya jangan merusak suasana," sindir Wina. "Iya, betul itu. Jangan sampai dia merusak momen pentingmu di sini," tambah Nurma lagi. "Baik, saya akan pergi," ucap Lira sambil menganggukkan kepalanya lalu meninggalkan keduanya. Lagi-lagi Wina bertingkah usil lagi. Sebelum Lira menjauh, Wina memanjangkan kakinya untuk menjegal Lira, namun kali ini lebih siaga. Lira melewati kaki Wina dengan baik sehingga tidak terjatuh seperti sebelumnya. Tapi Wina masih belum puas sebelum Lira terjatuh. Wina menyusul langkah Lira lalu mengambil tap yang berada di tangan Lira lalu melemparkannya ke tempat yang jauh. Benda padat itu mendarat di atas paving blok sampai pecah menjadi beberapa kepingan. Mata Lira membulat, wajahnya memerah. Kedua tangannya menggenggam kencang. "Kenapa? Marah? Aku cuma ingin menghapus memori di tab itu aja kok. Pasti kamu mengambil gambar keindahan lokasi ini untuk dipamerkan di sosmed kan? Ingat, di sini gak ada yang gratis," tandas Wina dengan sombong. "Kakakmu keterlaluan." "Wina, apa salahku?" Kedua mata Lira mulai berkaca-kaca. "Serius kamu mau tahu apa salahmu?" tantang Wina. Dada Lira mulai naik turun menahan amarah. Tanpa mengacuhkan Wina, Lira berjalan agak cepat menuju tabnya yang kini telah pecah menjadi beberapa kepingan. Wina tak kalah cepat dengan memanjang kakinya untuk menjegal langkah Lira yang tertatih-tatih. Langkah Lira tersandung oleh kaki Wina dan tersungkur jatuh telungkup. Wina melangkahi Lira yang masih terjerembab lalu menginjak tangan Lira menendang kepingan tab itu menjauh dari jangkauannya. "Pergi dari sini atau aku akan melakukan hal yang lebih buruk dari ini," ancam Wina. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.